Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa. Wa kafa billahi syahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu makun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini Allah kumpulkan kita di masjid yang kemudian kita cintai, di tempat yang kemudian semoga Allah berkahi. Di saat ini walaupun nyamuknya banyak Pak ya, nyamuknya cuma satu, teman-temannya yang banyak, nggak tahu dari mana nyamuknya. Kalau nyamuk di Batang Kota itu kecil Pak, kecil-kecil nyamuknya ya. Tapi kalau nodos itu guatelnya Masya Allah Pak. Di kampung tempat saya nyamuknya besar-besar, tapi kalau sudah nodos Pak nggak terasa. Ya baru setelah dia sudah gemuk itu terbang, baru terasa gatel. Apa ya gatel kayak oh nyamuk itu Pak. Biasanya begitu. Kalau di nyamuk di tempat kami juga ini Pak, di telinga itu bunyi nying gitu. Kalau di sini enggak begitu bunyi Pak. Tahu-tahu guatal gitu kan gitu. Ya Masya Allah ya. Bagian daripada rizki itu saat kemudian kita merasakan guatal digigit nyamuk Pak. Bayangkan kalau di antara bagian tubuh kita digigit nyamuk itu enggak terasa, kan repot sekali itu Pak. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita tapaki jejaknya. Semoga setiap waktu yang kemudian kita habiskan nanti ke depan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, Allah limpahkan kebaikan kepada kita semuanya. Di malam hari ini kita akan membahas sedikit 8 poin, yaitu 8 bentuk rizki di dalam Al-Quran. Ada 8 bentuk rezeki yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dan Allah terangkan di dalam Al-Quran. Dan 8 rezeki ini sebagiannya sudah kita bahas ya. Ini tidak mungkin kita sampaikan dalam waktu kesempatan Bapak Ibu hadirin, karena nanti pembahasannya cukup panjang dan lebar. Nanti insya Allah akan kita selesaikan kemungkinan dalam waktu 2 atau 3 kali pertemuan ya, 2 atau 3 kali pertemuan. 8 bentuk rezeki yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ada yang namanya rezeki yang sudah dijamin Pak ya, rezeki yang sudah dijamin. Insya Allah nanti akan kita bahas ini rezeki yang sudah dijamin, poin pertama. Yang kedua ada rezeki karena usaha. Ya, ada rezeki karena usaha. Yang ketiga ada rezeki karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bersyukur rezekinya malah bertambah. Kemudian yang keempat ada namanya rezeki yang tak terduga. Ya, sering dapat rezeki tak terduga Pak ya. Yang ke 5
adalah rezeki karena satu amalan yang disebut dengan istighfar. Istighfar itu penting kok ya. Istighfar. Ya, ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam adalah rezeki karena menikah. Ya, rezeki karena menikah. Ya, jadi nanti ada rezeki yang kemudian diberikan oleh Allah, dijamin oleh Allah karena sebuah pernikahan. Ya. Yang ketujuh adalah rezeki karena anak. Ya, rezeki karena anak. Dan yang terakhir adalah rezeki karena sebab sedekah. Ya, rezeki karena sebab sedekah. Ini 8 bentuk rezeki yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nanti akan kita kaji satu persatu insyaallah di malam hari ini. Sebelum kita masuk pada poin pertama, yaitu rezeki yang sudah dijamin, kita akan mengulang sedikit pembahasan yang pekan lalu. Ya, pekan lalu kita sudah mengetahui bahwa apa itu rezeki, ya, apa itu rezeki, pengertian rezeki itu apa, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mandur yang kemarin kita sampaikan ya. Maka hari ini kita akan mengulang sedikit tentang makna daripada rezeki. Ya, makna daripada rezeki. Ya, maka pertanyaannya adalah apa itu rizki? Ya. Disebutkan para ulama bahwa yang disebut dengan rizki adalah huwa ma takumu bihi hayatun kullakain hayyun madiyun kana au ma'nawiyun. Ya, Ibnu Mandur mengatakan di dalam Lisanul Arab yang disebut dengan rizki adalah semua hal. Ya, huwa ma takumu bihi hayatun, semua hal yang bisa menopang kehidupan makhluk hidup, baik secara materi maupun maknawi, maupun secara maknawi. Maknawi itu maknanya apa? Maknawi itu adalah sesuatu yang dirasa, Pak. Kayak ketenangan, gitu kan? Kepercayaan, iman, itu bagian daripada rezeki. Jadi lebih lebih luas, ya. Rezeki itu lebih luas. Iman ya disebut rezeki, ya, bagian daripada rezeki. Cinta kita kepada Nabi sehingga kita sholawat kepada beliau, terutama di hari Jumat, ya, setiap malam Jumat sampai hari Jumatnya kita bersolawat, memperbanyak solawat, itu juga bagian dari rezeki. Ilmu juga bagian dari rezeki. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wal khuluqu, termasuk akhlak, itu juga bagian dari rezeki. Wa zaujatu shalih, itu juga bagian daripada rezeki, dan seterusnya, Bapak Ibu hadirin. Jadi rezeki itu banyak, ya, macamnya banyak. Jadi kita harus menghilangkan di benak kita, di pikiran kita bahwa rezeki itu namanya rezeki itu duit. Ya, harus kita hilangkan. Ya, rezeki itu duit. Kalau belum dapat duit, belum dapat rezeki. Antara kesehatan dengan rezeki lebih baik mana, Pak? Sehat orang duit tapi orang sehat. Sehat duit mesti milih ya. Aduh, masya Allah. Pilihan cerdas itu, Pak, ya. Sayang tidak ada yang milih gitu, Pak, ya. Ya, kadang posisinya, Pak, orang kadang sehat tapi tidak punya uang. Yang paling berat itu saat dia tidak punya uang dan dia diuji oleh itu dan dia lupa untuk bersyukur, Pak. Dia punya kesehatan, dia punya iman, dia mampu untuk jalan kaki dan seterusnya. Ya. Ada orang yang diuji sakit, ya, ada orang diuji sakit, tapi punya duit, Pak. Ya, tapi punya duit. Dan saat dia diuji sakit, mana yang lebih berharga antara sakit dan duit? Bingung, betul. Iya, untuk sakit ini, Pak, berapapun akan dikeluarkan duitnya. Gimana? Ya, kita untuk mendapatkan sehat, sembuh dari sakit, berapapun akan kita keluarkan untuk mendapatkan sehat. Hari ini, Pak, Allah sudah berikan kita sehat. Artinya Allah sudah memberikan kita sebuah kecukupan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sakit, yang mereka rela mengorbankan uang yang mungkin hari ini sangat
dicari dan diburu oleh orang-orang yang masih sehat, Bapak Ibu hadirin. Nggih mboten? Iya, buru duit, ya kerja siang malam, lembur dan seterusnya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan duit. Habis itu dia jatuh sakit, duitnya belum sempat dinikmati, dibuat untuk pengobatan, Pak. Iya. Kadang begitu, ya. Masya Allah. Ya, ini pengertian dari rizki. Jadi rizki itu sangat luas sekali, Bapak Ibu hadirin. Jangan kemudian di benak kita cukupkan dengan yang namanya duit, ya. Ya, ini daripada rizki. Jadi ar-rizku laisa huwal malu faqad. Rizki itu bukan hanya sekedar mal, al-mal, ya, harta. Perlu kita ketahui Bapak Ibu hadirin bahwa rizki itu ada dua jenisnya. Ya, rizki itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah rizki umum. Ya, ada rizki umum. Yang kedua ada namanya rizki khusus. Ya, rizki khusus. Ada rizki umum, ada rizki khusus. Ini salah ya, Pak. Ya, jadi ada rizki khusus, ada rizki umum. Ya, rizki umum dan rizki khusus. Jadi ada dua rizki umum dan rizki khusus. Apa maksudnya? Rizki umum itu nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk hidup yang berada di muka bumi ini. Ini rizki umum. Ya, orang kafir dikasih, orang mukmin dikasih, orang muslim dikasih semuanya. Orang munafik dikasih, orang yang tidak pernah sholat juga dikasih, orang yang bermaksiat juga dikasih, Pak. Ini rezeki umum. Ya, nanti ada rezeki khusus. Rezeki khusus ini adalah rezeki yang khusus diberikan kepada orang-orang beriman, ya, atau orang-orang muslim, Pak. Ya, contoh misalkan daripada rezeki umum itu adalah contohnya adalah harta. Ya, orang muslim dikasih harta, dikasih. Orang kafir dikasih, Orang munafik dikasih, Orang dolim dikasih. Kadang orang dolim malah ngasihnya banyak apa sedikit? Banyak, ya. Orang mukmin rajin sholat 5 waktu dikasih banyak apa sedikit? Sedikit. Masya Allah, jujur banget, Pak, ya. Ya, harta yang pertama, Pak. Semuanya dikasih, Pak. Ya. Makanya sering saya sampaikan itu orang tidak pernah sholat, tidak pernah adus, kan? Tapi ternyata, mobilnya banyak itu loh, Pak. Ya. Sugih ternyata, Pak. Hartanya banyak, usahanya lancar, di mana-mana usaha semua. Kita tidak tahu, Pak. Dalam pikiran dan hati dia nggak tenang itu loh. Ya. Kan kita nggak tahu. Padahal ketenangan itu bagian daripada rezeki. Dan kita, Pak, yang usaha tidak punya, duit yo seret, makan yo susah, itu kan. Tapi Allah kadang memberikan ketenangan, Pak, di hati dan pikiran kita. Ya, dan itu bagian daripada rezeki. Kita nggak nyadar itu, Pak. Ya, nggak nyadar. Harta yang pertama diberikan kepada seorang mukmin dan orang kafir. Yang kedua adalah kesehatan. Ya, kesehatan. Kesehatan itu diberikan kepada orang mukmin, diberikan. Orang kafir diberi juga. Hewan diberikan juga. Kesehatan, hewan semuanya diberikan. Kenikmatan, yang ketiga kenikmatan. Kenikmatan itu semua orang bisa menikmati, Pak. Bakso yang enak itu di sana itu loh. Nah, orang kafir bisa menikmati, orang mukmin bisa menikmati. Ya. Kemudian apalagi kesenangan. Ya, kesenangan. Dikasih uang 100 juta orang mukmin senang, ya, senang. Orang kafir dikasih 100 juta senang, ya, dikasih semua sama Allah. Ya, padahal kesenangan itu tidak selamanya mendatangkan ketenangan. Ya, dulu pernah saya sampaikan, ya, bahwa kita itu ketika mendapat uang banyak itu bisa senang, Pak. Apakah sudah tentu dia itu bahagia, dan bahagia itu identiknya dengan tenang? Belum tentu. Dikasih uang 100 juta, malamnya ndak bisa tidur. Kenapa? Takut ada yang nyolong. Akhirnya lek-lekan bengi, Pak. Lek-lekan bengi jam 11, 12, 1 belum bisa tidur, jam 2 padahal liver
Ya, liver itu punya fungsi sekitar 500 fungsi, bekerjanya itu jam 11 sampai jam 1, Pak. 11 malam sampai jam 1 karena dia itu mikir, takut dicuri dan lain sebagainya, tidak bisa tidur, Pak. Sakit dia livernya, Pak. Kenapa? Karena di situ tidak bisa detox. Ya. Akhirnya uangnya yang banyak tadi dibuat berobat. Bisa jadi begitu, Bapak Ibu hadirin. Ini adalah rizki umum. Ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya, yang hari ini kemudian ada di sekitar kita. Rizki khusus diberikan kepada orang-orang mukmin saja. Ya, yang pertama adalah iman. Diberikan orang beriman, toh, Pak. Makanya iman ini poin penting, Bapak Ibu hadirin. Iman ini termasuk salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya, kenapa tidak semua orang diberikan iman? Ya. Ada orang berilmu, tapi dia tidak meyakini ilmunya, Pak. Ilmunya banyak, ketika dia diskusi ilmunya keluar semua, tapi dia tidak pernah mengamalkan ilmu tersebut, sehingga apa? Kalah dengan keyakinannya. Dia punya ilmunya tapi belum meyakini. Makanya orang ketika sekolah, anak sekolah atau siapapun sekolah, orang taklim, orang ngaji begitu, Pak. Kalau belum sampai tahapan yakin terhadap ilmu tadi, maka ini belum sempurna. Hanya sekedar ilmu. Kalau hanya sekedar ilmu maka jadi sakofah. Ya, wawasan saja. Ya, tapi kalau kemudian sudah dia amalkan dalam kehidupan nyata, maka itu sudah menjadi satu keyakinan. Antara ilmu dan keyakinan ini, Pak, itu satu paket yang tidak boleh kita pisahkan. Ya. Banyak orang kemudian kena musibah, ya, kena musibah, dulunya bagus, ilmunya banyak, dia langsung oleng, Pak. Kenapa? Karena tidak meyakini. Ya, tidak meyakini. Punya ilmu sabar, punya ilmu sabar dia pakai. Sabar itu ada 3, dijelaskan semuanya. Ini baru mengilmui. Ya, tapi belum sampai tahap pada keyakinan. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan hal yang pertama itu adalah iman, yang kedua itu ilmu, dan yang ketiga itu semangat. Nah, kita itu kebanyakan semangat dulu tapi belum mengilmui, sehingga ketika ditanya dia nggak bisa jawab. Yang kedua sudah semangat, dia mengilmui tapi dia tidak meyakini, sehingga ketika ditanya dia jawabnya nggak jelas. Ya, maka yang paling sempurna adalah meyakini, kemudian semangat, mengilmui, kemudian meyakini. Semangat itu di poin yang ketiga, bukan yang pertama. Ya, ini kaitan dengan iman. Termasuk rezeki yang khusus adalah Islam, keislaman seseorang. Orang syahadatain, orang masuk Islam itu bagian daripada rezeki yang sangat luar biasa, Pak. Ya, kisah-kisahnya banyak di para zaman sahabat. Termasuk adalah amal solih. Ya, amal solih, Pak, itu termasuk bagian daripada rezeki. Ya, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Ada nggak orang kafir beramal solih? Mbak, ada nggak orang kafir beramal solih? Ada orang kafir sedekah? Ada orang kafir sedekah? Ragunya dengan. Ada nggak orang kafir sedekah, Pak? Kasihan sama tetangganya, orang kafir, Pak, belum masuk Islam, dia sedekah. Ada nggak? Ada. Amal soleh enggak dia? Hah? Amal soleh enggak? Apa? Amal soleh enggak? Kalau amal soleh apa alasannya? Kalau bukan amal soleh apa alasannya? Nah, kita kembalikan ke ulama, Pak. Apa yang disebut amal soleh menurut para ulama? Para ulama mengatakan yang disebut amal soleh itu adalah makana sawaban yuridu biha wajhah. Syaratnya 2, dulu pernah kita bahas. Makana sawaban yuridu biha wajhah. Yang disebut dengan al-amalu as-shalih itu adalah jika amal itu as-shawab. Shawab itu maknanya benar. Benar itu kalau di dalam syariat Allah, bahasa kita adalah beritba. Dulu pernah kita bahas ya. Beritba, Pak. Itba itu apa? Itba itu mengikuti Nabi. Ya, mengikuti Nabi, petunjuk-petunjuknya, dan para ulama sudah menjelaskan bahwa itba itu ada 4 unsur. Siapa yang masih ingat? 4 unsur itba. Yang ingat tak kasih hadiah. Asli ini, Pak, serius ya. Yang ingat tak kasih hadiah. 4 unsur itba. Karena ini amaliyah kita sehari-hari harus ada 4 unsur ini, Pak. Ya.
jenengan mau sholat isya nanti, hari ini sudah sholat isya udah wajib belum, Pak? Belum ya? Kenapa? Waktunya belum datang. Ya, makanya kalau jenengan kok datang ke sini, kemudian takbiratul ihram, sholat isya sah enggak waktu ini? Enggak sah. Maka itba itu harus ada sebabnya dulu, Pak. Ya, sebabnya harus terpenuhi. Kalau waktunya sudah oke, ya sudah masuk, jenengan tiba-tiba takbiratul ihram di belakang di imam sini, Allahu Akbar, sholatnya sah enggak? Enggak sah. Kenapa? Belum wudu. Ya, belum wudu kan, padahal syarat sahnya sholat adalah wudu, maka harus terpenuhi syaratnya, ada sebabnya, terpenuhi syaratnya. Bapak ibu imam sudah takbiratul ihram, bapak-bapak sudah takbiratul ihram, ada ibu-ibu di belakang sana ikut takbiratul ihram, padahal sedang datang bulan, sholatnya sah enggak? Ibu-ibu sholatnya sah enggak? Enggak sah. Kenapa? Sedang datang bulan, kalau dipaksakan malah dosa. Maka yang ketiga itu tidak ada mawani namanya. Mawani itu apa? Mawani itu penghalang. Ini tiga ini, Pak, itu kaitan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut itba, unsurnya begitu. Makanya dalam sebuah ibadah apapun kita mesti harus beritba. Maknanya harus ada tiga unsur tadi, kaitan seorang hamba kepada Allah. Ya, Ramadan misalkan hari ini puasa Ramadan sah enggak? Kenapa enggak sah? Belum waktunya, belum datang waktunya bulan Ramadan. Kalau nyicil boleh enggak? Ndak boleh. Kenapa? Belum wajib. Kecuali jenengan mengqadha puasa Ramadan kemarin. Diqadha hari ini puasa Ramadan, puasa apa? Qadha gitu. Ya, syarat-syarat Ramadan, syarat-syarat puasa dijelaskan semua, ya sudah dijelaskan semua. Kemudian ada penghalangnya apa enggak? Salah satu penghalangnya misalkan sakit, ya. Atau penghalang yang lain kalau perempuan misalkan datang bulan menyusui, atau kemudian dia sedang hamil, atau kemudian dia baru melahirkan nifas, ya, atau kemudian dia musafir, ya, boleh untuk kemudian mengganti di hari yang lain. Ini salah satu hal. Berarti harus itba dulu, Pak, yang disebut amal sholih. Ya, maka ketika orang kafir kemudian memberikan infak sedekah, dia beri itba kepada siapa? Hati nurani, Pak. Ya, makanya tidak disebut amal sholih. Ya, ikuti nabinya umat Islam misalkan, tetap tidak amal sholih. Kenapa? Karena dia membutuhkan satu lagi, Pak, yaitu yuridu biha wajhah. Niatnya itu betul-betul untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ ada unsur keimanan. Ya, ada unsur keimanan kepada Allah. Makanya orang beriman itu kalau sudah dia mulai beramal sholih, Pak, maka dia harus memenuhi 3 sampai 4 unsur tadi. Ya, itu beritba tadi. Ini kaitan dengan amal sholih. Ini yang keberapa? Yang keempat, ya. Kemudian termasuk rizki, ya, khusus, ya, disebutkan di dalam Quran surat Shad, nanti akan kita sampaikan, yaitu tentang jannah, surga yang akan Allah berikan dan Allah hadiahkan kepada orang-orang yang beriman yang kemudian masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan wa inna lil muttaqina lahusnal ma'ab. Ya. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden, jannati Aden. Ya. Yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka, di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya. Rezeki, Pak, termasuk jannah itu bagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman, yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagian daripada rizki. Jadi jannah itu bagian daripada rizki yang khusus, ya, khusus diberikan kepada orang-orang muslim. Ini 2 bentuk jenis rezeki, Bapak Ibu hadirin. Dan kita bahas satu dulu. Yang pertama adalah rezeki yang sudah dijamin.
Ya, rezeki yang sudah dijamin. Rezeki yang sudah dijamin ini Bapak Ibu hadirin disampaikan di dalam Al-Qur'an, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Allah menyampaikan di sini, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah yang memberikan rizkinya. Ya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Ya, kullu fi kitabim mubin, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz, surat Hud ayat 6. Ya, ini ada di dalam Quran surat Hud ayat 6. Kita lihat tafsirnya di dalam Quranul Azim. Tafsir Ibnu Katsir menyampaikan, akhbara ta'ala annahu mutakaffilun bi arzaqi al makhluqati min sa'iri dawabil ardi. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-6 bahwasanya Allah menjadi penjamin. Ya, penjamin apa? Bi arzaqil makhluqati min sa'iri dawabil ardi. Seluruh makhluk binatang melata, seluruh makhluk yang berada di permukaan bumi ini, Pak, semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saghiriha au kabiriha. Ya, baik binatang itu yang kecil, binatang yang paling kecil binatang apa namanya, Pak? Binatang kecil itu apa contohnya? Jangan tahu tengu. Tengu, Pak, ya? Tengu. Jarang sekarang ya tengu itu ya. Itu masih ada nggak, Pak? Atau sudah punah itu, Pak? Masih ada ya. Mungkin karena dulu kita sering main di kebun itu kan. Pulang-pulang buat ternyata ada tengunya merah kecil itu, Pak. Nah, itu yang jamin Allah itu rezekinya, Pak. Ya, yang jamin Allah Subhanahu wa taala itu, Masya Allah. Itu binatang kecil banget itu, Pak. Dan ngarahannya tengu ini, Pak, itu biasanya pakai apa? Pakai dom. Ya. Karena saking kecilnya itu, Pak. Masih ada yang lebih kecil lagi daripada tengu, makhluk Allah. Apa, Pak? Yang lebih kecil daripada tengu. Kuman, ya. Kuman yang ada di telapak tangan kita ini, ya, ini nggak bisa dilihat, Pak. Ya, dan bisa dilihat kecuali dengan alat. Ya, kalau dengan alat baru bisa dilihat. Ya, ini ada manfaatnya ya kuman di tangan kita. Ada, ya, tetap ada manfaatnya di tangan kita. Kalau kita makan disunahkan pakai tangan. Kenapa pakai tangan? Karena salah satu manfaat hikmahnya kenapa disuruh pakai tangan, ini ada kuman di sini, Pak. Ketika dimakan ke dalam mulut, ini kuman-kuman yang tadi yang nempel ke makanan tadi, dia akan membantu mencerna di lambung kita, mencerna makanan di lambung kita. Ini salah satu hikmah kenapa kita disunahkan makan menggunakan tangan, tidak menggunakan sendok. Ya. Apakah semua makanan? Tidak, ya. Terutama makanan yang berkuah. Kalau jenengan makan makanan berkuah, misalkan makan nasi dengan bakso atau makan bakso kan berkuah itu, Pak, itu kan agak susah, Pak, ya, dengan tangan ini, Pak. Lihat tetangganya kan, dilihat tetangganya nggak enak, Pak, makan bakso pakai tangan ini kan. Harusnya pakai garpu atau pakai sendok. Tetap pakai tangan kanan, Pak, ya. Nggak boleh tangan kiri. Ya, nggak boleh tangan kiri, tetap pakai tangan kanan. Walaupun yang satu pakai sendok, yang satu pakai garpu, yang satu megang tempe, yang satu megang lontong. Biasanya orang lupa, yang satu pegang lontong, yang satu pegang tempe itu kan. Nah, tempenya lupa pakai tangan kiri. Harusnya pakai lontongnya taruh dulu baru ngambil tempe. Kalau enggak lontong sama tempenya digepit gini, Pak. Jadi gini langsung gini gitu loh, Pak. Ini salah satu cara, Pak, ya. Ini sering lupa, Pak, ya. Padahal ini hal yang mungkin kita anggap sepele. Tapi memang Nabi SAW itu mengatakan la ta'kulu bisimal fa inna syaitana ya'kulu bisimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena makan dengan tangan kiri itu menyerupai setan. Saat amalan kita sehari-hari ini, Pak, mulai menyerupai setan, itu nanti hati kita, pikiran kita, semuanya nanti akan dikuasai oleh setan. Pendengarannya, penglihatannya, mulutnya, langkah kakinya gampang dikuasai setan. Sunnahnya adalah kul samillah wa kul biyaminik wa kul mima yalik. Sunnahnya kan begitu. Ketika mau makan kita menyebut suruh samillah, bismillah, makan dengan tangan kanan dan makan yang terdekat dengan kita, Pak. Semangka, anggur,
Kelengkeng atau Pak di sana Pak. Kita yang disunahkan makan yang mana? Yang dekat. Berarti adanya semangka sama anggur. Kok pinginnya kelengkeng? Ya kalau sudah yakin Pak, kalau sudah rezeki nggak kemana-mana itu Pak. Iya, sunahnya begitu, yang makannya yang terdekat. Makanya kalau bapak-bapak makan bareng begini, pengertian Pak. Oh, dia kayaknya lihat itu terus gitu kan. Nah, di dekat kanan gitu Pak. Jadi begitu. Karena sunahnya makan yang terdekat. Ya, enggak disunahkan kita makan kemudian sampai keronggan ke sana itu kan. Ya, enggak disunahkan. Ya. Sampai mana tadi? Ya, binatang-binatangnya yang kecil, yang besar, ya, kemudian yang hidup di laut maupun hidup di darat, yang hidup di air maupun hidup di darat. Wa qala Ali bin Abi Thalhah wa ghairuhu an Ibni Abbas wa ya'lamu mustaqarraha mana haitsu ta'wi wa mustauda'aha haitsu tamut. Jadi di mana binatang itu matinya di mana, hidupnya di mana, Allah sudah tahu semua. Ya, udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Binatang apapun ya, makhluk hidup itu, dia mau hidup di mana, tempatnya mana, mau matinya nanti di mana, itu Allah tahu semua, Pak. Dan itu sudah dijamin oleh Allah, tempatnya mesti di situ. Ya, ini salah satu tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Qur'anul Azim. Ada 2 poin di sini ya. Yang pertama, jika ada rasa takut terlintas di benak kita, di pikiran kita, Bapak Ibu hadirin, tentang apa? Tentang kemiskinan, ya. Tentang apa lagi? Tentang kefakiran misalkan. Ketahuilah bahwasanya itu hanya bisikan yang tidak berharga, bisikan yang tidak cerdas, mesti dari setan itu Pak. Takut miskin, nak kamu sekolah, nak orang sekolah ini bakal miskin. Kata siapa Pak? Sekarang banyak anak yang tidak sekolah kemudian jadi bos Pak. Ya, banyak. Kenapa? Tujuan sekolahnya salah sudah. Tujuan sekolah untuk kaya. Padahal banyak orang yang sekolah tidak kaya karena dia niatnya sudah salah. Ya. Maka ketika kita dibisikkan tentang kemiskinan, tentang hal-hal yang menakutkan itu, maka bantahlah rasa takut itu dengan rezeki yang telah dituliskan di dalam Al-Qur'an tadi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat ke 6. Ini poin pertama. Jika ada bisikan itu Pak, langsung kembalikan ke ayat ini. Ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika setan menakut-nakutimu dengan kematian atau pembunuhan, lawanlah ia dengan ketentuan ajal yang telah dituliskan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, surat Al-A'raf 34, walikulli ummatin ajal, dan setiap bagi umat itu mesti punya ajalnya masing-masing, sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, mati, meninggal dunia dan lain sebagainya. Dulu Pak, ketika Nabi SAW bersama sahabatnya berdakwah di Mekah, ya, berdakwah di Mekah maupun ketika Madinah, itu diintimidasi Pak. Ya, diintimidasi dengan cara apa? Dengan cara mendatangkan kabar yang menakutkan kepada Nabi dan para sahabat. Itu loh, kamu nanti akan diserang. Ketika di Madinah, itu loh, seluruh negara-negara, seluruh orang-orang kaum musyrikin di sana Pak, itu mau datang ke kota Madinah, mau nyerang kamu semua dan kamu nanti akan mati. Ditakut-takuti dengan itu Pak. Ya, ditakut-takuti dengan itu. Kalau orang beriman Pak, ditakut-takuti begitu, kembalikan kepada walikulli ummatin ajal. Ya, ajalnya sudah ditentukan. Ya. Seandainya dia itu tidak melawan pun, dia tidak melawan maupun dia melawan, kalau ajalnya belum ditentukan, dia akan mati. Ya, tidak akan mati. Jadi dia berusaha ikhtiar untuk menjaga juga akan mati, tidak ikhtiar pasrah bongkokkan juga akan mati. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jika kita ditakut-takuti dengan hal-hal yang semacam itu, dengan kabar-kabar yang kemudian menakutkan, pastikan bahwa kematian, keadaan semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setan itu kadang menakut-nakuti kita dengan apa? Yaitu dengan kemiskinan Pak. Makanya kikir itu adalah bagian daripada sifat setan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan dan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan.
Ya, miskin kok kamu, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, fakir, fuqara dan lain sebagainya. Ya, dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Apa itu kejahatannya? Fahsyanya di sini, fahsyanya di sini adalah kikir. Ya, kamu ngonek-ngenai wong, duitmu kok kurang. Ya, kamu nanti kalau sedekah, kamu nanti kalau infak, uangmu akan berkurang. Kamu nanti kalau uangmu pas itu cuma 10.000 dibuat sedekah, kamu nanti akan jadi miskin, tidak ada tempat makan lagi, misalkan begitu. Itu setan Pak yang nakut-nakuti Pak. Ya, yang nakut-nakuti setan. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha Halus, karunia lagi Maha Mengetahui. Ini surat Al-Baqarah ayat 268 ya. Ya. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan yukhawwifukumul faqra litamassaku ma biaidikum fala tankuhu fi mardatillah. Setan menakut-nakuti kalian akan kemiskinan agar kalian menahan harta di tangan kalian dan tidak kalian infakkan untuk mencari ridha Allah. Ya, jadi ditahan hartanya. Kita kalau pergi ke Indomaret, Alfamart 100.000, kira-kira ada kembaliannya enggak? Kurang ya, kembalian paling cuma seberapa Pak? 100.000 langsung habis itu Pak. Jenengan masuk Indomaret pulang habis 100.000. Jenengan masuk Alfamart pulang habis 50.000. Ibu-ibu masuk ke mall pulang habis 1 juta. Enggak terasa itu Pak. Tapi 100.000 ini Pak, kalau dimasukkan kotak infak sedikit apa banyak rasanya? Sedikit apa banyak? Banyak banget Pak, waktunya habis. Rasanya banyak banget Pak. Kenapa? Ada setan yang membisik-bisiki di situ Pak. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Membisik-bisiki kita supaya kita jangan berinfak, jangan sedekah. Makanya 100.000 masuk Alfamart, Indomaret gampang, tapi ketika masuk kotak infak sedekah itu rasanya berat. Kenapa? Banyak bisikan setan. Ya, waktunya sudah habis. Insya Allah akan kita lanjutkan waktu dan kesempatan yang akan datang. Ya, sampai sini Pak ya, diingat-ingat Pak ya slide-nya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.